Ibu Olin panggilannya ya atau nama lengkapnya Ibu Rolling Sinabuta. Beliau adalah posisi Silver Agency, di mana latar belakangnya seorang pengusaha pemilik bimbel ya, merangkap tenaga pengajarnya juga sebagai mentor matematika begitu, dan penerima trip Genting Dream Cruise ya di Agustus 2019 yang lalu. Bertempat tinggal di Jakarta dan saat ini berposisi Silver Agency. Pak Sandy dan sahabat Tria Indonesia. Ya, ada Bu Olin ya teman-teman ya. Mungkin Bu Olin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh sedikit diperkenalkan sekali lagi apa yang menjadi kesibukan Bu Olin sebelum berkenalan dengan Tri-Eye, seperti apa aktivitasnya Bu Olin? Boleh diceritakan sekali lagi? Baik, terima kasih Pak Frans dan untuk Pak Sandy juga dan seluruh sahabat Tri-Eye Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan saya dengan Olin Sinabutar. Saya berasal dari Samosir, Sumatera Utara, Medan. Horas! Horas Tri-Eye Indonesia. Dan tapi saya tinggal di Jakarta dan saya background-nya itu tadi udah diperkenalkan, saya pemilik bimbingan belajar dari tahun 2007. Sudah merintis bimbingan belajar usaha sendiri. Dan kenapa saya tertarik dengan Tri-Eye? Karena memang satu tadi ya untuk masalah asuransi juga untuk investasi, untuk dana hari tua, karena tidak selamanya kita bisa bekerja terus. Saya sudah rasakan sendiri dari waktu saya baru mendirikan bimbel ini dari tahun 2007 itu saya masih kuat ya, sampai bikin soal larut malam itu saya masih kuat gitu kan. Nah, tetapi sehari-harinya intinya selama 3 tahun pertama pun saya bergabung di TI ini, saya benar-benar sibuk dari pagi sampai malam Pak Frans, mengelola usaha bimbel kita, gitu Pak Frans. Oke, baik ya, seorang guru bimbel dan pemilik bimbel yang cukup sibuk teman-teman ya. Dan saya sempat dengar tadi, mungkin saya mau tanyakan juga di sini, bagaimana pengalaman Bu Olin, kita bicara tentang asuransi sekarang berarti ya produk kita kan produk asuransi. Bagaimana pengalaman seorang Bu Olin yang seorang pemilik bimbel, seorang guru bimbel juga, apakah sebelum berkenalan dengan Tri-Eye, Bu Olin sudah punya pengalaman dengan produk asuransi? Artinya begini, apakah Ibu sudah menjadi seorang pengguna asuransi sebelumnya, sebelum berkenalan dengan Tri-Eye, atau memang Tri-Eye Network ini adalah pertama kali Ibu berpengalaman secara langsung nih dengan memiliki produk asuransi di luar BPJS. Kalau BPJS kan wajib ya. Gimana Bu Olin? Baik Pak Frans. Nah, satu pengalaman menarik ya. Saya sampai usia hampir jelita, jelang 50 tahun, baru polis pertama itu dari Tri-Eye. Gitu. Jadi sebenarnya dulu ya, kalau boleh saya sedikit cerita, ya mungkin saya sudah kuat sekarang menceritakannya, kalau dari kemarin-kemarin jarang saya ceritakan. Sebenarnya saya itu awal bergabung di Tri-Eye ini karena kita, keluarga besar saya, Sinabutar, itu berduka yang sangat mendalam atas kehilangan adik saya tercinta. Tuh kan, mulai lagi nangis nanti Pak Frans. Jadi itu adik saya yang masih usia muda, lagi pas karirnya, prestasinya lagi menanjak itu. Di situ sebenarnya saya itu tidak sengaja, kalau saat itu saya bilang tidak sengaja menemukan Tri-Eye. Tetapi kalau sekarang saya sadari betul bahwa memang Tri-Eye ini adalah anugerah terindah buat saya. Begitu Pak Frans. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Selama saya sebelum join di Tri-Eye, saya itu benar-benar terpenjara di bimbingan di usaha saya sendiri. Kenapa saya bilang saya terpenjara? Sampai saya untuk memikirkan membeli polis aja, bukan karena, maaf ya, bukan karena nggak mampu sebetulnya, tetapi karena kesibukan kerja, nggak terpikirkan. Seperti itu Pak Frans. Tetapi ketika waktu itu adik saya meninggal, saya baru memikirkan, wah begitu pentingnya ya asuransi itu, sangat-sangat diperlukan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa gitu kan. Saat itu saya malah kepikiran, bagaimana ya kalau untuk asuransi itu tentunya banyak syaratnya. Nah, dan saya menemukan Tri-Eye itu ternyata simple. Tak perlu general check up gitu kan. Dan juga saya ingin mempersiapkan tabungan hari tua atau tabungan pensiun, ya cocok banget kebutuhan ya Tri-Eye ini. Karena untuk biaya asuransinya kecil.
karena kan kita udah punya BPJS ya. Kalau untuk BPJS, untuk asuransi kesehatan pun, bisa kok kita pilih kelasnya di BPJS, begitu Pak Frans. Jadi artinya adalah, bagi saya sih sangat menarik ya 3i ini ya. Lebih kecil. Umpama nih sekarang nih, saya di usia nanti September ini tanggal 29, saya udah 49 tahun, itu biaya asuransi saya cuma 17.500, tapi dapat uang santunan 42 juta, itu kan luar biasa ya menurut saya ya. Gitu. Oke. Waktu di tahun pertama saya cuma 14.000 ya biaya asuransi saya itu. Tapi uang santunannya bisa 42 juta, tetapi kan bukan cuma itu aja. Umpama saya meninggal, umpamanya, yang saya wariskan kan 3 paket itu. Oke. Begitu Pak Frans. Baik. Jadi memang sebelum berkenalan dengan 3i cuman punya BPJS dan belum pernah jadi pengguna asuransi lainnya sebelumnya ya Bu Olin ya? Belum. Oke, ini berarti pertama kali ya di swasta begitu, dan ini berarti satu kabar bagus teman-teman, membuktikan bahwa 3i Network hadir di masyarakat, membantu pemerintah agar masyarakat kita berkenalan sebagai pengguna produk asuransi ya. Tentu ini sesuatu yang bagus. Ya, jadi kita memiliki satu nilai yang positif di di negara kita begitu ya. Kita punya bisnis ini begitu. Karena memang sebenarnya asuransi itu sebenarnya satu faktor penting untuk ya bayangkan saja kalau terjadi resiko dan kita tidak punya asuransi, apa yang terjadi sebenarnya? Ya tentu akan dampak kerugian itu sangat besar sekali ya. Kalau teman-teman pernah ikut acara Ibu Gladys menyampaikan training produk sebelumnya, seperti angsa bertelur emas. Nah, seperti itu ya. Ketika angsanya hilang, telur emasnya tidak ada lagi yang telorin begitu kan. Iya. Ya, dan asuransi jiwa ya buat seorang kepala keluarga yang memiliki nilai ekonomis, seorang ibu rumah tangga yang bekerja untuk anaknya, kebutuhan keluarganya, tentu memiliki nilai ekonomis, dan ketika terjadi resiko meninggal dunia, maka nilai ekonomis itu ikut hilang. Nah, asuransi jiwa akan membantu sebenarnya. Ini memang bagus sekali. Bu Olin belakangan ini belum lama baru resign dari bimbelnya, betul ya Bu Olin ya? Iya. Nah, ya, ini kan bukan satu keputusan yang mudah nih Bu Olin. Saya lihat Bu Olin jalan-jalan, tapi makin ini kayaknya makin berseri-seri begitu. Nah, boleh diceritakan kepada teman-teman kenapa yang Bu Olin sangat menyukai sekali bimbel itu? Ya sudah lama juga, kalau nggak salah belasan tahun ya Bu Olin ya? Betul Pak Frans. Sudah belasan tahun bimbel, tapi kok akhirnya malah dilepas, mungkin dialihkan ke orang lain gitu demi fokus di 3i. Kenapa berani mengambil keputusan seperti itu Bu Olin? Baik, terima kasih Pak Frans. Jadi saya itu merintis bimbingan belajar ini dari tahun 2007, jadi sudah hampir 14 tahun ya, gitu. Nah, pada tahun pelajaran ini pas pula bertepatan dengan COVID-19 ya, di mana pas COVID-19 ini tentu dampaknya luar biasa untuk bimbel, begitu Pak Frans. Dan saya pun berpikir memang susah saya waktu itu, berat ya. Saya mengambil keputusan untuk saya tinggalkan bimbel ini, tapi bukan berarti ini udah resign ya, bukan ya. Gitu. Tetap saya jadi pemilik bimbingan belajar saya, gitu kan. Nah, tetapi artinya adalah yang tadinya saya itu benar-benar full mengelola, mulai dari saya itu sebagai tenaga guru matematika, termasuk juga untuk prediksi soal dan lain-lain itu gitu kan. Nah, di situ saya itu udah benar-benar, makanya tadi di awal saya bilang itu saya terpenjara di pekerjaan saya. Terpenjara bukan tapi berarti saya terbebani, bukan juga. Saya tetap melayani sepenuh hati, cuma maksud saya itu setelah saya menemukan 3i ini, uniknya di 3 tahun pertama aja saya yang benar-benar hanya di waktu santai aja saya kerjakan 3i ini, saya bisa berbonus sampai 5 juta per bulan ya. Karena saya itu waktu nah ini nih, di bulan pertama aja Pak Frans, saya itu udah berbonus 1 juta. Gitu kan. Saya pikir gini, wah, saya bisa punya polis tapi bukan dari kantong saya pribadi. Dan yang pasti saya juga jadi bisa membantu, pertama itu merencanakan keuangan keluarga saya sendiri dulu gitu kan. Minimal saya itu disiplin
bisa menabung. Karena kalau misalnya menabung di bank aja, ya jujur aja bocor alus gitu ya Pak Frans. Nah itu kan nggak bisa disiplin menabung gitu. Jadi artinya adalah di bulan kedua, karena saya itu punya slip penghasilan tadi, statement bonus ya. Nah itu akhirnya suami saya pun yang tadinya agak alergi asuransi, melirik bisnis ini juga. Wah enak juga itu gitu kan. Termasuk adik saya juga yang punya polis dari asuransi sebelah. Akhirnya elit juga, sehingga saya di bulan kedua itu langsung naik tim agensi. Saya pun elit juga. Karena saya pikir saya kan kasih tahu ke keluarga besar saya dulu sih semuanya, saya jelasin bahwa enak banget ya, yang artinya sepengetahuan saya saat itu yang tidak paham dengan biaya akuisisi, artinya saya pelajari, oh ternyata itu dari waktu itu saya ingat banget saya sampai bolos dari tempat saya di bimbel saya itu untuk mengikuti market plan yang dibawakan langsung oleh Pak Kwanchen saat itu. Saya ingat banget di Wisma Sejahtera. Saya waktu itu langsung kabur ke Wisma Sejahtera. Saya baru paham, oh iya ternyata itu bonus-bonus itu kan sumbernya dari biaya-biaya akuisisi atau biaya-biaya pemasaran gitu kan. Nah, akhirnya saya makin full heart jatuh cinta dengan 3i. Nah, kemudian singkat ceritanya itu di bulan ke-7 saya bergabung, saya sudah naik posisi bronze agency. Nah, saya naik posisi bronze agency, saya pikir gila ini 5 juta per bulan. Kalau saya bandingkan ketika saya di bimbel itu kan yang dari pagi sampai malam. Kalau bimbel itu kan Pak Frans, pagi kita udah buka. Dari jam 8 saya udah harus rapi di kantor. Karena memang kita harus melayani satu konsultasi orang tua murid. Karena ini bimbel tapi kita kelola sama seperti sekolah Pak Frans. Gitu. Dan juga yang sekolahnya siang kan lesnya pagi. Yang sekolahnya pagi lesnya siang sampai malam gitu Pak Frans. Dan juga kalau orang tuanya itu yang pada bekerja, sering sekali itu minta konsultasi malam gitu. Jadi benar-benar dari pagi sampai malam saya itu full bekerja. Nah, jadi artinya adalah saya bandingkan dengan 3i luar biasa gitu kan. Dan juga saya pikir pas di tahun pelajaran ini ya udahlah cukuplah saya mengabdi di bimbingan belajar atau di jasa pendidikan sebagai guru matematika. Toh saya pikir di 3i ini pun saya tetap bisa kok jadi guru, tapi bukan jadi guru matematika. Di sini saya bisa jadi guru keuangan gitu Pak Frans. Jadi artinya adalah di sini yang paling utama saya itu bandingkan, pertama adalah masalah waktu. Kalau di 3i ini kan bisa fleksibel ya. Artinya adalah kapanpun, dimanapun bisa saya kerjakan. Maaf aja gitu Pak Frans, kalau di bimbel kan dari jam 8 saya udah harus rapi. Harus rapi udah pakai baju kantor gitu kan. Sedangkan kalau di 3i ini, ibaratnya saya masih pakai daster aja udah bisa mengerjakan ini kan. Bahkan misalnya aja nih, maaf gitu, di kamar mandi aja sambil saya luluran, bisa saya kerjakan gitu. Nah itu yang paling menarik buat saya, itu jadi fleksibel waktu. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya operasional. Biaya operasional di bimbel itu luar biasa Pak Frans. Gitu ya. Bahkan saya di 1 tahun terakhir ini pun kalau dihitung-hitung ya itu dihitung-hitung saya itu nggak digaji ya di bimbel saya ya. Yang penting cukup untuk biaya operasional, untuk menggaji guru-guru juga, karena kan di sini kita juga ada guru-guru ya, gitu kan. Nah, juga yang lain-lain biaya operasionalnya itu terutama untuk biaya-biaya pemasaran. Saya pun sejujurnya Pak Frans lebih memahami biaya akuisisi karena memang kita mengerti namanya biaya-biaya marketing, biaya-biaya pemasaran gitu kan. Nah, jadi di situ saya bandingkan, wah luar biasa ini 3i. Akhirnya ketika saya ikut Genting Dream Cruise itu di bulan Agustus, nah di situ yang saya langsung kayak merdeka itu Pak Frans. Merdekanya maksudnya gini ya, kalau di bimbel saya itu kan selalu dari hari Senin sampai Jumat saya nggak bisa kemana-mana, full, saya nggak bisa tinggalkan gitu kan. Sementara waktu itu pun saya izin sebetulnya, waktu pas ke Genting Dream Cruise. Nah di sana saya merasakan itu luar biasa ya, enak banget gitu kan. Artinya selama ini saya full time di bimbel. Sedangkan di 3i saya itu hanya menggunakan waktu luang saja, saya bisa jalan-jalan pesiar mewah gitu kan. Itu luar biasa. Akhirnya saya tuh udahlah, toh juga memang kondisinya seperti ini juga di COVID-19 ini. Ya udah saya lebih memilih ke 3i. Jadi saya full time untuk 3i sekarang ini.
Dan saya kasih penghargaan buat diri saya sendiri saat itu. Liburan-liburan saya, Pak Frans. Jadi setelah saya di 3i ini pun lebih fleksibel, lebih pede, lebih cuap-cuap seperti ini, dan joget. TikTok, Pak Frans. Gitu sayanya. Jadi lebih lebih happy gitu, Pak Frans. Iya, oke. Jadi memang bisnis 3i Network ini bisa membuat hidup lebih ceria ya. Awet muda Pak Frans jadinya. Ya, ada jalan-jalannya, penghasilannya juga mantap, ya kan? Oke. Untuk Bolin terakhir adalah kenapa rekan-rekan perlu bergabung di bisnis 3i? Kenapa? Oke, baik Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Nah, bagi yang belum bergabung atau yang belum aktif, gitu ya, rugi. Kenapa? Karena ini bisnis yang sangat luar biasa. Ya, manfaatnya itu bukan hanya secara kita dapat asuransi, bukan cuma hanya investasi gitu kan, tetapi juga dari penghasilan, terutama untuk pengembangan diri. Untuk pengembangan diri, karena di sini kita itu yang pertama ya, itu sabar. Sabar itu kan kita memang diuji ya Pak Frans ya, benar-benar diuji kesabaran kita di sini itu. Jadi kesabaran itu kan nggak bisa dibeli pakai duit. Tapi dengan kita sabar berproses di sini, dari kehidupan sehari-hari pun kita itu jadinya terbiasa, begitu Pak Frans. Contoh saja kalau dulu kan, misalnya kita macet di jalan, kita kan langsung ngomel-ngomel. Kalau sekarang kan sejak join di 3i, itu udah berkurang, nggak perlu lagi ngomel-ngomel orang. Ini ya bisa sambil kerja juga kok menghasilkan gitu kan. Dan juga yang kedua itu untuk pengembangan diri lagi, itu kita lebih pede, lebih semangat. Kalau saya bilang sih hidup lebih berwarna, hidup jadi lebih hidup gitu kalau menurut saya ya. Itu kan nggak bisa dibeli pakai duit. Umpama nih kalau kita hitung-hitungan, makanya saya bingung ya, kadang kalau orang terlalu mikir gitu ya, kalau dihitung-hitung itu 350.000 per bulan selama 5 tahun saja. 300, ini jadi matematika Pak Frans. Jadi 350.000 dibagi 30 lah dibayangkan ya, 30.000 30 hari satu bulan. Andaikan 12.000 aja, 12.000 kali 30 hari itu kan 360.000. Masih sisa 10.000 buat beli bakso ibaratnya. Gitu kan. Kan selalu bilang, coba deh 12.000 per hari. Kalau kita mau jujur ya, jangan ada dusta di antara kita misalnya kan. Itu coba deh 12.000 ditanya dulu dari hati yang paling dalam. Itu berat atau ringan sih sebenarnya? Sebenarnya kan ringan banget. Enggak kebuang-buang aja sih sebetulnya kalau kita mau jujur gitu ya. Tapi dengan yang 12.000 per hari itu, selama 5 tahun pengembangan diri tadi dapat, juga kita banyak bertemu teman baru, kayak saya sekarang ini ya, puji syukur itu, puji Tuhan banget, setiap hari itu saya nambah teman atau saudara baru, sejagat raya kalau menurut saya ya. Senusantara lah ibaratnya. Setiap hari, karena kan ketika kita bantu tim strategi 3 on 1 itu, kan berarti kan kita nambah lagi bantu tim. Lama-lama kan kita jadi punya teman banyak. Yang paling sederhananya lah Pak Frans. Kalau bukan karena 3i, saya kan nggak ketemu sama Pak Frans, sama Pak Sandy, gitu kan, sama Pak Rosid juga. Nah artinya adalah, ini saya bilang itu dengan 12.000 kita itu bisa memiliki banyak hal yang positif yang kita dapatkan. Bisa awet muda malah, kan kita berseri-seri ya, happy. Yang penting kan kita menjalaninya, mengerjakan bisnisnya itu dengan happy. Jadi jangan dibawa jadi terbebani. Baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan katanya udah mengalami penolakan. Padahal juga di mana-mana juga penolakan kok. Sebagai ibu rumah tangga juga ditolak anaknya kok kalau ngasih makan kan. Gitu. Jadi artinya fokus aja pada solusi lah. Kita pokoknya harus bergabunglah di 3i. Banyak hal positif yang kita dapatkan di sini. Kita bisa jalan-jalan, gitu kan? Kita dapatkan ya untuk sekarang ini di rumah saja. Contoh nih saya Pak Frans, itu TikTokan aja saya bilang itu TikTokan aja saya dibayar mahal oleh CAR gitu kan. Saya angkat salam 3 jari, saya buat untuk multi manfaat TikToknya juga itu kan mahal gitu. Jadi artinya adalah luar biasa deh. Jadi yang belum bergabung sayang
sayang. Pas nanti ketika yang belum aktif lagi juga ya, yang belum aktif yang langsung apa ya, yang bikin suka gagal itu kan ketika dia terlalu perhitungan, berapa nanti investasiku, berapa, ya itu lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kita juga kalau kita mau nih, hanya bercerita kok, ikutan bercerita, terus juga ikutan rajin aja, duduk manis, nonton seperti ini kan. Daripada nonton yang lain, mending nonton 3i Live Channel. Lah kita kan dibayar mahal di 3i Live Channel. Nggak perlu harus nonton yang lain, kan dibayar gitu. Jadi artinya adalah, saya luar biasa deh pokoknya 3i ini. Luar biasa pokoknya. Sayang kalau nggak bergabung. Oke. Begitu Pak Frans. Baik, terima kasih Bu Olin, Pak Imam atas closing statement-nya ya. Jadi ada insurance, ada investment, dan tentunya ada income, passive income di bisnis 3i Networks, teman-teman semua. Dan saya percaya kita semua dalam hidup ini, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, rata-rata semua sudah berkeluarga. Kita mau menyiapkan harta warisan kita buat keluarga, kita siapkan lewat insurance-nya. Kita membutuhkan investasi buat 5 tahun dari sekarang, betul? Untuk biaya hidup, rencana keuangan, ada investasinya. Dan tentunya siapa sih tidak butuh penghasilan yang lebih baik, yang lebih besar? Ada income-nya. Itulah 3i Networks, teman-teman semua ya. Dan hanya Rp12.000 per hari, teman-teman bisa dapatkan itu semua. Ya tentunya dengan membangun jaringan juga ya di bisnis ini.